Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Ya, biar bagaimanapun kalau kondisi kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas apa saja yang kita lakukan selama itu bermanfaat. Ya, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan harus dipatuhi. Ya, jangan pergi kerumun dengan teman-temannya, jaga. Karena kita tidak tahu penyakit atau virus corona ini datangnya dari mana. Ya, pakai masker kalau keluar. Ya. Oke. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang internet gateway. Tapi sebelumnya silahkan Haji untuk memimpin doa dulu. Untuk memulai meeting pada pagi hari ini, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih Haji. Ya, Pak Patri, minta kalian untuk mengisi daftar hadir di LMS ya seperti biasanya. Jangan lupa karena itu yang menjadi catatan kehadiran kalian di pertemuan seperti ini ya. Ya. Ini sesuai dengan kelas. Ya. Namanya jangan pakai namanya temannya. Kalau temannya nggak hadir ya nggak usah diabsen. Ya. Ya. Oke, di pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu internet gateway, bagaimana konfigurasinya. Jadi masih ingat konfigurasi cara kita mengkonfigurasi internet gateway? Ada? Iya. Masih ingat sih? Yang pertama apa sih? Pertama kita setting firewall-nya dulu, Pak. Enggak, Pak. Setting IP-nya dulu. Betul ya. Karena kalau tanpa IP perangkat tidak bisa terhubung. Iya, Pak. Pertama harus IP address-nya dulu. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau setelah setting IP kita setting root-nya dulu, Pak. Root sama kita setting gateway-nya dulu, terus setting root. Root sama gateway dari satu, Pak. Apa lagi? Perlu DNS nggak? Perlu, Pak. Nah, ada konfigurasi IP address, gateway, DNS, satu lagi Firewall. Nah, jadi 4 itu sudah bisa menghasilkan konfigurasi yang menyebabkan router itu bisa terkoneksi ke jaringan. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana kita mengkonfigurasi internet gateway. Ya. Hari ini kita melanjutkan tentang materi perbaikan internet gateway. Ya. Ini sebelum kita masuk ke sana, coba kalian lihat video ini. Kalian pasti kenal ini ya. Yang sering koneksi ke internet pasti mengalami. Kira-kira permasalahannya apa kok seperti itu? Tidak ada internet. Tidak ada. Kenapa tidak bisa? Gimana?
tidak tersambung ke internet, Pak. Ya, tidak bisa tersambung. Ini baru asik-asiknya koneksi internet tiba-tiba putus, atau mau koneksi ke internet ternyata koneksi internetnya tidak bisa browsing. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Biasanya Pak, servernya down atau routernya bermasalah, routingnya bermasalah, atau tidak, IP tidak bisa memberikan alamat IP kepada kliennya, Pak. Gitu. Kalau Muci apa Muci? Mungkin di komputernya itu dia mungkin gateway-nya atau DNS. Oke. Bukan masalah kuota ya? Ya termasuk. Sinyal juga termasuk ya. Oke, kita tidak akan membahas tentang nggak punya kuota, sinyalnya blank seperti itu. Nanti yang kita bahas adalah kenapa sih bisa koneksi internet bisa putus seperti itu. Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Kita lanjutkan ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang bagaimana kita menemukan permasalahan di internet gateway, kemudian menganalisa dan memperbaiki permasalahan itu. Ya, sehingga perangkat jaringan yang tadinya tidak bisa terhubung ke jaringan internet, setelah kita perbaiki bisa terhubung kembali ke jaringan internet. Ya, baik. Nah, kompetensi dasar untuk pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis permasalahan internet gateway. Yang kedua, memperbaiki konfigurasi internet gateway. Jadi nanti kita akan menganalisa permasalahan-permasalahan di sekitar internet gateway. Yang kedua, memperbaiki konfigurasi internet gateway-nya. Ya. Kemudian, nah setelah kalian mempelajari materi pelajaran hari ini, diharapkan mahasiswa kalian bisa menganalisa permasalahan internet gateway. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu tadi, ya browsing tidak bisa, akses ke jaringan internet, ya, membuka situs tidak bisa. Permasalahannya apa? Nah, kita analisa, kita identifikasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan letak permasalahan internet gateway setelah dianalisa. Kemudian kalian menemukan sebenarnya permasalahannya itu di mana sih? Ya. Nah, setelah ketemu permasalahannya, kalian dapat memperbaiki permasalahan internet gateway. Ya, jadi kalian setelah menganalisa, kemudian menemukan letak permasalahannya, kalian bisa memperbaiki. Dan yang terakhir, kalian bisa menguji hasil perbaikan internet gateway. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, permasalahan pada internet gateway itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama yaitu masalah fisik. Ya. Masalah fisik itu bisa di NIC-nya. NIC singkatan dari apa, Uji? NIC singkatan dari network interface card. Network interface card atau kartu jaringan, biasa kartu jaringan. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah perkabelan. Ya, bisa kabelnya putus, bisa konektor RJ45-nya yang bermasalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perangkat jaringan. Kalau ada permasalahan di perangkat jaringannya, misalnya routernya rusak, ya, atau switch dan lain-lainnya bermasalah, maka koneksi ke jaringan internet bisa terganggu. Kemudian yang kedua, permasalahan non-fisik. Nah, permasalahan non-fisik ini yang akan kita pelajari, yaitu apa? Yaitu masalah konfigurasi atau pengaturan. Ya, kita tidak berbicara tentang permasalahan di fisiknya, tapi kita
berbicara atau membahas tentang konfigurasinya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan letak permasalahan pada Internet Gateway, ya, langkah yang pertama ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama, kita melakukan dulu uji koneksi. Ya. Langkahnya terbalik dengan waktu kita melakukan konfigurasi Internet Gateway. Pengujian ini di step terakhir. Ya. Tapi kalau kita mencari permasalahan sekitar di Internet Gateway, permasalahan Internet Gateway, langkah yang kita lakukan pertama kali justru melakukan uji koneksi. Kenapa langkah ini kita lakukan? Untuk menganalisa permasalahan yang terdapat pada topologi jaringannya. Ya. Misalnya kita uji koneksi di PC kliennya dulu. Ya, PC klien ini bisa terhubung tidak? Ya. Indikatornya apa? Nah, dari indikator-indikator yang ada ini kita bisa menganalisa. Oh, kalau misalnya ketika kita melakukan uji koneksi di PC misalnya, yang muncul adalah no root to host. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Kalau permasalahan DNS kira-kira apa? DNS-nya tidak bisa DNS-nya bermasalah. Apa yang terjadi? Nggak bisa ping ke Google. Tidak bisa ping ke Google. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, kalau misalnya ping ke 88 bisa, berarti sebenarnya PC itu terhubung ke jaringan internet, dia bisa akses. Tapi ketika kita uji coba dengan menggunakan ping test ke alamat google.com misalnya, atau alamat situs yang lain, ya, ternyata tidak bisa terhubung, entah itu timeout, ya, kemudian destination host unreachable, seperti itu. Nah, itu permasalahannya adalah di sekitar DNS server. Nah, indikator-indikator yang muncul, ya, notifikasi seperti itu yang akan menjadi bahan referensi kita untuk menentukan permasalahannya di mana. Ya, setelah kita melakukan uji koneksi, ada tahapan yang lain yang bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah memeriksa konfigurasi root atau default root, ya, konfigurasi default root. Kira-kira bermasalah nggak rootnya? Nah, kita cek di situ. Kita buka dengan menggunakan perintah apa? Perintah print, ya. Jadi perintah print itu untuk melihat isi dari konfigurasi di router Mikrotik. Ya. Yang berikutnya kita memeriksa konfigurasi NAT-nya. Ya. Ada yang salah nggak di situ? Ya. Dan yang terakhir memeriksa konfigurasi DNS. Tahapan pemeriksaan ini tidak harus berurutan. Ya. Kalau misalnya tadi indikatornya sudah jelas di PC, ketika uji ke google.com tidak bisa mengakses, ya, tidak bisa reply, ya, maka kita bisa langsung memeriksa konfigurasi DNS-nya di router. Ya. Yang pertama di PC-nya dulu, DNS servernya sudah dimasukkan ke setting IP address apa belum? Kalau sudah, berarti permasalahannya bukan di PC, tapi permasalahannya kemungkinan ada di router gateway-nya. Gimana? Jadi kalau misalnya suaranya Pak Tin tidak jelas ya? Bisa ditangkap dengan jelas? Bisa ya? Gambarnya jelas? Oke. Jadi misalnya kalau kita melakukan ping test ke tadi, ping ke 888, hasilnya reply atau terkoneksi, kemudian kita menguji kembali menggunakan ping test ke google.com misalnya, ternyata tidak bisa terhubung. Kalau indikatornya seperti itu, kita bisa langsung memeriksa konfigurasi DNS-nya yang pertama pada PC-nya dulu. Ya, konfigurasi PC, IP address di PC ada nggak DNS-nya?
Ada. Ya, kalau ada berarti permasalahannya bukan di PC-nya, berarti di routernya. Nah, kita cek konfigurasi DNS di router dengan menggunakan perintah print. Ya, nanti kita praktekkan. Baik, Pak Tri punya contoh kasus permasalahan itu gateway, ya. Nah, ini ada sebuah topologi yang sederhana, sebuah ISP terhubung ke router gateway, ya, dari router gateway terhubung ke jaringan lokal di PC1. Ya. Nah, permasalahannya adalah PC1 ini tidak bisa terhubung ke jaringan internet, ya. Nah, kita diminta untuk memperbaiki supaya PC1 ini bisa terhubung ke jaringan internet. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita coba menganalisa dengan membuka aplikasi Kinetic. Baik, sebelum kalian melaksanakan praktikum mandiri, ya, walaupun kalian tidak bisa menggunakan perangkat aslinya, kita menggunakan simulator, ya. Yang penting kita bisa mempraktekkan konsep dari perbaikan internet kita. Ya. Ingat K3, jangan sampai lupa, ya. Kalian perhatikan di sekitar kalian ada kabel-kabel yang mau pas apa tidak. Yang penting harus aman, ya, supaya kalian tidak mengalami hal yang tidak diinginkan, tersetrum. Ya. Kemudian jaga jarak pandangan dari mata ke layar monitor, supaya matanya juga sehat, lalu prestasi yang mahal, ya. Baik, di sini ada sebuah topologi sederhana, ya. Ada ini ISP-nya, kemudian sebuah router gateway ini terhubung langsung atau direct connected ke ISP. Ini melewati Ether 1. Kemudian router ini terhubung juga ke jaringan lokal. Di sini hanya digambarkan satu PC, halaman tertera di situ. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah pada PC1 ini tidak bisa terhubung ke jaringan internet. Ya. Permasalahannya apa kira-kira? Nah, sekarang kita coba untuk melakukan analisa. Ya. Kita coba ping test di PC1, ya. Sudah kelihatan jendela solar putihnya, ya? Kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Time out. Kemudian ada informasi destination host unreachable. Artinya apa ini? Artinya bahwa PC ini tidak bisa mengakses ke alamat 888, ya, dan dia tidak bisa menemukan destinasinya, ya. Jadi tidak bisa. Jadi kita ping ke 888 tidak bisa, ya, otomatis, ya. Kalau ping ke 888 tidak bisa, otomatis perangkat PC ini kita pastikan dia tidak bisa terhubung ke jaringan internet, ya. Coba kita ping ke Google, nanti hasilnya kita lihat, ya. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Cannot resolve google.com. Dia tidak bisa menemukan domain google.com. Ya. Baik. Nah, sekarang kita mencari informasi di mana sih sebenarnya letak permasalahannya. Kita coba cek di IP address-nya isinya, ya. So, root IP root Oke, kita lihat di sini. Ada 3 buah routing di tabel routing router gateway-nya, ya. Yang pertama
ya. AS destination address-nya adalah 000/0. Berarti ini adalah default root-nya, ya. Gateway-nya Ether 1. Oke. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah routing yang otomatis dibuatkan oleh sistem, ya, oleh sistem. Jadi kita tidak membuat routing yang ini, tapi ini sudah secara otomatis akan dibuat oleh MikroTik. Ya. Berarti default root-nya tidak bermasalah, ini adalah default root-nya. Iya, default. Default-nya tidak bermasalah. Berarti konfigurasi default root-nya tidak bermasalah. Sekarang kita lihat di DNS servernya. IP, firewall, NAT, edit, angka indeksnya adalah ini. Nah, value name-nya apa? Value name-nya adalah parameter yang akan kita edit. Yang mau kita edit berarti out interface. Ya, sekarang kita masukkan parameternya out interface. Enter. Nah, sudah muncul jendela editor, kelihatan ya. Nah, ini kita edit. Yang benar tadi ether berapa? 1, Pak. Ether 1. Nah, sekarang kita simpan dengan menggunakan ini. Save and quit. Control O. Oke. Nah, kita cek lagi perintahnya dengan menggunakan perintah print. Ini. Oke, sudah benar. Ya. Ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan perbaikan di sini, kita tadi sudah melakukan pemeriksaan di konfigurasi default root-nya, ya. Kemudian di konfigurasi apalagi yang tadi kita cek default root, kemudian DNS server, yang terakhir di NAT-nya. Ya. Nah, sekarang sudah kita menemukan permasalahannya, kita identifikasi, kemudian sudah kita perbaiki. Ya. Sekarang kita bisa melihat hasilnya. Ya, sekarang coba kita ping ke 888. Oke, sudah bisa reply. Artinya PC ini sudah terhubung ke jaringan internet. Kemudian kita coba ping ke google.com. Baik, sudah bisa reply. Simpulannya apa? Simpulannya bisa melakukan? Kalau firewall-nya konfigurasinya salah, nggak bisa terhubung ke internet. Oke. Berarti kita sudah menemukan permasalahannya, kemudian kita sudah bisa memperbaikinya, dan hasilnya adalah router pada PC1 sudah bisa terhubung kembali ke jaringan internet. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan berkaitan dengan permasalahan internet gateway? Ada? Belum ya? Saya Pak mau tanya Pak. Oke, silahkan. Itu Pak, fungsi waktu di DNS yang set allow remote request itu Pak harus di-yes-kan, itu kenapa Pak? Oh, itu ya. Aci tahu? Tidak tahu ya. Oke. Jadi waktu kita konfigurasi DNS server, kenapa kita melakukan enable pada allow remote request? Ya. Fungsinya apa? Dengan perintah enable allow remote request, berarti kita mengfungsikan router gateway ini sebagai DNS server. Paham nggak maksudnya? Artinya PC client, ya, PC PC1 itu tadi tidak perlu melakukan setting konfigurasi pada IP address-nya, ya, pada DNS-nya. DNS-nya bisa kita masukkan alamat dari routernya. Jadi nggak harus ke 888. Ya. Jadi kita bisa masukkan IP 192.168.10.1 tadi menjadi alamat DNS yang kita masukkan pada konfigurasi IP address pada router. Ya. Paham ya? Pak. Oke, ada lagi mau tanyakan?
Kalau tidak ada, coba Patri yang bertanya sekarang. Kalau misalnya sekarang, pada konfigurasi root, ya, ada konfigurasi root. Kalau secara default kan dia diarahkan ke 000/0. Maksudnya IP 000/0 itu apa? Ada yang bisa IP defaultnya, Pak. IP default maksudnya apa itu? Kenapa ada IP kok 000/0? Aneh enggak itu IP itu? Ya, kalau tidak pertama kali aneh, Pak. Tapi Ya. kan itu kan Maksudnya apa itu? default dari dibuat otomatis dari routernya, Pak. Default otomatis dari routernya. Kalau pemahaman saya, Pak. Oke. Baik. Sudah bagus pemahamannya. Jadi mungkin Muji bisa menambahkan. Tidak ada. Mungkin Hatif atau Fahmi dari tadi diam. Ya. Kira-kira apa permasalahannya? Kenapa IP 000/0 ini dipakai sebagai default root? Maksudnya apa? Artinya itu mewakili semua alamat, semua network. Kalian pasti paham kan kalau di internet itu terdapat sekian banyak alamat kan? Iya. Nah, ada yang kelas A, ada yang kelas B, seperti itu. Ya. Mungkin kalau dijumlah jutaan apa ribuan ya? Mungkin jutaan kali ya. Jutaan ya. Nah, jadi sebanyak itu pula alamat itu diwakili hanya dengan satu alamat 000/0. Jadi kalian mengakses ke alamat manapun pasti akan diarahkan menuju ke gateway-nya. Kecuali nanti ada tambahan, kalau misalnya ada destination address menuju ke jaringan lokal, nah berarti ada parameter baru. Jadi ketika dia menemukan sebuah network yang ada di tabel routing, yang misalnya menuju ke 192.168.10.0 ya, networknya, berarti ada paket data yang menuju ke situ, dia tidak diarahkan ke jaringan internet, maka dia diarahkan menuju ke jaringan lokalnya. Jadi tabel routing ini isinya apa? Kalau tidak ada pengecualian, maka semuanya akan diarahkan ke default rootnya tadi. Maka istilahnya default root. Ya, semuanya akan diarahkan ke sana kecuali ada parameter yang lain. Ya, paham ya? Ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau tanyakan tidak? Kalau tidak ada, berarti mau sedikit melakukan evaluasi ya tentang penguasaan materi pada hari ini. Ya, coba kalian buka aplikasi Z-Quiz-nya. Kalian bisa menggunakan browser atau menggunakan aplikasinya di handphone, nggak apa-apa. Ya. Z-Quiz. Ya. Z-Quiz.org. Sudah? Untuk test code-nya, Pati share di WA ya. Sudah? Sudah ya. Nah, silahkan sekarang kalian kerjakan soal evaluasi internet gateway ya, kalian kerjakan sekarang. Sudah bisa dibuka aplikasinya? Sudah. Oke, semuanya mengerjakan ya. Ini mengerjakan. Oke, siapa ini? Medhome, kemudian Fahri, Putra Kusuma, Fawaz Yatif, Fahmi Muhammad ikut mengerjakan juga. Ya. Jangan dikerjakan di quiz-nya. Waktunya 5 menit. Soalnya sedikit. Hanya 5. Kodenya di chat ya. Chat. Oke.
Udah itu kodenya. Halo Fahmi, Latif, Linda, Anissa. Pekerjaannya belum tercatat di tempatnya Pak Tri ya. Baik, Mahmudji sama Aji sudah selesai belum? Sudah, Pak. Ya? Aji sudah, Pak. Oke, saya cek dulu. Muji sudah? Sudah, Pak. Oke, cek dulu. Oke, sudah bagus ya hasilnya. Jadi tidak perlu remedial, sudah di atas KKM. Sudah bagus. Oke, sudah bagus. Berarti kalian sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Tri pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan. Soal bisa kalian buka di LMS sekolah, bisa di-download sekarang. Ya, kemudian coba kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Alamatnya tahu kan LMS sekolah kan sudah biasa buka ya. Oke, sudah bisa dibuka. Kemudian ada tugas di situ. Patri sudah sharing file konfigurasi ya, yang bermasalah, jelas itu contoh kasus lagi. Coba kalian analisa, kalian identifikasi permasalahannya di mana, kemudian kalian lakukan perbaikan di permasalahan-permasalahan yang ada di soal. Ya. Kemudian kalian tuliskan langkah-langkah perbaikan yang kalian lakukan apa saja di menggunakan MS Word ya. Nanti kemudian disimpan sebagai PDF. Kalian bisa mengirimkan lagi ke LMS sekolah. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Iya. Oke. Ada kesulitan nggak? Tidak ada ya? Belum, Pak. Belum ya, silahkan dikerjakan dulu. Oke, sudah cukup ya. Muji, coba hasil pekerjaannya seperti apa, bisa dipresentasikan, Muji? Yang soal yang pertama ya Pak, PC1 tidak dapat terhubung ke jaringan internet sama sekali. Oke. Nah, menurut saya yang PC1 itu IP gateway sama DNS-nya itu belum ditambahkan. Oke. Terus? Nah, jadi saya tambahkan dulu. Oke. Kemudian? Sudah hanya itu saja yang PC1, yang PC2 sekarang? Yang PC2. Yang PC2 kan tidak dapat terhubung ke 888 ataupun ke domain. Iya. Menurut saya PC2 itu belum tambahkan IP, gateway, dan DNS-nya. Iya. Iya. Terus yang PC3 itu tidak dapat terhubung ke domain, misal google.com. PC3 itu belum konfigurasi server DNS pada router dan belum tambahkannya DNS pada PC3. Mesti bisa menemukan permasalahan di router tidak? Di router. Di router satu ada permasalahan tidak? Di router satu ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi tidak melakukan perbaikan di router 1 ya? Baik. Yang di router 2 ada yang diperbaiki? Yang router 2 itu rootnya, Pak. Default rootnya ya? Iya. Oh, baik. Baik, sudah disimpan dulu, nanti bisa dikirimkan ke LMS sekolah ya untuk dinilai ya. Aci bisa menjelaskan pekerjaannya? Coba Aci ceritakan. Ya, untuk yang saya ceritakan yang dibuatnya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Intinya sama seperti yang dijelaskan Mahmudji tadi, Pak. Yang permasalahan yang untuk PC1 itu belum ditambahkan IP, terus kedua belum ditambahkan IP gateway DNS. PC3 yang analisa PC1 dulu, Pak, saya.
cek router yang terhubung ke PC1, IP print dulu, lalu kan belum terdaftar Pak, terus saya perintah dengan IP root at gateway 192.168.171 dengan destination addressnya 0.0.0.0/0 lalu saya uji ke domain sudah bisa Pak. Sudah bisa semuanya. Iya. Baik, bagus untuk Aci dan Muci sudah berhasil. Atau yang lain menyusul ya tugasnya, nanti bisa dikumpulkan biar bisa dikoreksi nanti ya. Baik, untuk pelajaran hari ini kita mungkin sudah cukup untuk materinya ya. Nah, sekarang kira-kira setelah mempelajari materi perbaikan permasalahan internet gateway, apa yang bisa Muji rasakan? Kira-kira bisa memahami nggak pelajaran hari ini? Coba, saya lebih memahami tentang internet gateway setelah saya menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di internet gateway dan cara mengatasinya. Langkah-langkahnya sudah paham ya? Paham, Pak. Baik, Aci bisa menyimpulkan apa yang disimpulkan dari pertemuan hari ini? Ya, kesimpulannya Pak ini adalah saat menemukan permasalahan pada internet, kita harus cek secara tersusun urut dari cek IP dulu, lalu kita cek koneksinya, cek gateway-nya, lalu kita cek ke DNS servernya, lalu kalau masih belum bisa kita cek ke firewall net-nya Pak, cara berurutan 3. Oke, baik. Sudah cukup ya, jadi kita simpulkan seperti itu ya langkah-langkah untuk perbaikan di permasalahan internet gateway. Ada 4 tahapan, yaitu melakukan pengujian dulu, kemudian kita amati indikatornya. Nah, dari indikator ini nanti kita bisa menganalisa permasalahannya kira-kira di mana. Nah, dari situ kemudian kita melakukan perbaikan di mana permasalahan itu terjadi ya, dengan melakukan mengecek satu persatu konfigurasi yang kira-kira bermasalah yang mana. Kemudian kita lakukan langkah-langkah perbaikan. Nah, setelah selesai melakukan langkah perbaikan, kita harus melakukan pengujian kembali apakah sudah berhasil semua atau tidak. Jadi kalau misalnya masih ada permasalahan, berarti kita harus menguji kembali, menemukan permasalahannya di mana, kemudian kita lakukan perbaikan kembali. Baik, sampai di sini yang bisa Pak sampaikan. Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, cukup. Oke. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ya, kalian selesai pertemuan jangan dilupakan, nanti harus dipelajari kembali, ya, materi-materi yang sudah lalu dipelajari kembali, ya, karena dalam musim seperti ini kita hanya bisa bertemu secara daring seperti ini, tidak bisa secara langsung. Kalian juga tidak bisa praktek menggunakan perangkatnya secara fisik, ya, maka kita latihannya menggunakan simulator dulu, ya. Nanti kalau kita sudah bisa masuk ke lab, nanti kalian bisa praktikum menggunakan perangkat aslinya, ya. Konsepnya kalian sudah menguasai. Nah, nanti kalau kita sudah bisa diizinkan masuk ke lab, nanti kita bisa praktikum menggunakan perangkat yang real, ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian harus tetap semangat, ya, jangan sampai putus asa, kok tidak pernah masuk sekolah, kenapa ya? Karena memang kondisinya seperti ini, ya. Maka kalian harus sabar, jangan sampai kemudian kalian putus asa, ya. Yang jelas
materi yang Pak Tri sampaikan dipelajari kembali, tugas-tugas juga dikerjakan, ya. Apalagi minggu akhir bulan ini kita sudah ujian akhir dan ujian semesteran, ya. Jadi jaga staminanya, jangan sampai sakit, ya, supaya kalian bisa mengikuti penilaian akhir semester. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan Aji menutup pertemuan dengan berdoa kembali. Ya, untuk menutup pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa untuk masing-masing, doa mulai. Terima kasih Aji, terima kasih Muji dan yang lain, Fahmi, Fahri, Latif, Putra Kusuma, ya. Kemudian teman-teman yang lain. Semoga yang tidak bisa bergabung pada pertemuan kita tidak ada permasalahan, tidak sampai sakit, ya. Kita doakan bersama yang mereka tetap sehat dan bisa berjumpa di lain waktu. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan mendatang dengan materi pembahasan yang baru, ya, yaitu firewall. Ya, coba kalian bisa literasi dulu, baca-baca dulu materi referensi di internet, kalian baca-baca dulu, ya. Nanti juga Pak Tri akan sharing materi tentang firewall, kalian bisa membacanya, ya. Untuk pertemuan mendatang kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.